Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas IKA 04 kali ini ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Success Skill. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zakaria Zildan sebagai narasumber. Saya Elsa Nova Karisma sebagai narasumber. Saya Sylvie sebagai narasumber juga. Saya Fairuz Sofana sebagai host. Saya Windy Octavia sebagai editor dan kameramen. Langsung saja ke videonya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fairuz Sofana di podcast lagi. Nah, kali ini kita kedatangan 3 mahasiswa yang lagi sukses-suksesnya di bidang F&B. Langsung aja, yuk kita kenalan dulu. Sebelumnya kakak siapa kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvie. Perkenalkan saya Elsa Nova Karisma. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zakaria Zildan. Nah, kakak Sylvie nih, ada bisnis apa kak? Kalau saya punya bisnis donat, terus namanya itu Donat Joyful. Wah, untuk joyfulnya sendiri tuh maknanya apa kak? Joyful sendiri itu kan bahasa Inggris ya. Dan artinya itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kesenangan, kegembiraan, keriangan. Pokoknya seneng lah gitu. Intinya seneng gitu. Jadi kita kalau lagi bikin donat tuh, bikin adonan donatnya tuh seneng gitu. Terus orang yang beli ke kita itu juga, kita kan juga seneng gitu ya. Terus mereka juga ikut seneng gitu aja sih. Wah, keren. Selanjutnya, kakak Elsa, bisnis apa nih? Kalau saya ini ada bisnis cake ya, jadi saya punya brand sendiri, namanya itu Nomina Cake. Ada filosofinya itu Nomina itu. Jadi tuh? Nomina itu dari bahasa Yunani yang artinya perempuan atau wanita. Jadi maksud saya ngasih nama Nomina itu karena saya sendiri kan ownernya perempuan dan saya tuh ingin membuka lowongan pekerjaan untuk para perempuan. Jadi karyawan-karyawan saya itu perempuan semua kak, karena saya ingin memuliakan para kaum wanita gitu loh. Oh iya, emansipasi wanita. Betul sekali. Berarti laki-laki itu nggak boleh beli kak, atau gimana? Kalau untuk customer itu bebas ya. Wanita, pria tuh boleh beli semua. Cuman kalau untuk lowongan kerja itu saya khususkan untuk perempuan. Jadi boleh beli guys. Nah, terakhir nih, Azildan, bisnis apa kak? Lalu kalau saya bisnisnya Babia 77. Wow, 77 itu sekedar nomor atau ada filosofinya nih? Ada filosofinya dong. Wah, apa tuh? Jabarin dong. Jadi tujuan saya itu yang pertama ada membuka outlet di seluruh cabang di Indonesia. Yang kedua karena saya masih punya orang tua, karena itu saya ingin memberangkatkan haji. Yang kemudian yang ketiga ada membangun masjid. Yang keempat ada membangun panti jompo. Terus yang kelima ada menaikkan haji juga. Saya punya teman-teman. Habis itu yang keenam ada membangun panti asuhan. Dan yang terakhir itu membuka lapangan pekerjaan. Wow, keren banget Iya. ya. Kayak gak cuma dunia nih, akhirnya juga dapet. Betul. Nah, tadi tuh ada poin menaikkan haji teman-teman. Apa sebegitu pentingnya teman-teman untuk Azildan? Ya betul, karena di dalam perjalanan bisnis saya teman-teman itu menjadi pengaruh terbesar karena sebagai support juga, mereka juga sebagai bagian pelaku dari bisnis saya. Maka dari itu saya sangat berutang budi kepada mereka. Maka dari itu saya ingin menaikkan haji. Wah, semoga tercapai ya kak. Ya, Oke. semoga cepatnya. Nah, kalian kan sebagai mahasiswa nih, gimana sih perjalanan dari awal memulai bisnis sampai sekarang yang udah bisa dibilang cukup sukses ya? Dari kakak Sylvie dulu nih sebagai owner Donat Joyful. Gimana nih? Jadi dulu tuh waktu saya libur semesteran gitu, saya tuh gabut banget, nggak tahu mau ngapain. Jadi saya cari-cari kerjaan. Cuman saya udah apply di mana-mana tuh selalu ketolak terus. Mungkin karena saya masih kuliah ya, jadi mereka nggak mau menerima karena saya nggak bisa kerja full nah gitu. Nanti kan kita nyarinya yang paruh waktu doang gitu kan. Nah terus
saya nggak tahu nih mau ngapain. Di rumah juga saya gabut, kerjanya cuma main TikTok, main Instagram, lihat YouTube. Nah di YouTube itu saya sering banget lihat resep-resep donat gitu. Nah terus saya tertarik lah buat nyoba resep itu. Waktu saya coba, ternyata orang-orang rumah tuh pada suka gitu sama iya sama donat yang saya buat ya gitu. Terus adik saya bilang, kenapa nggak dijual aja gitu. Dari situ. Iya, nah terus saya open PO. Nah di open PO pertama tuh lumayan gitu, yang beli lumayan banyak, yang pesan lumayan banyak gitu. Nah terus ya udah saya open PO terus. Jadi saya pakai caranya open PO gitu. Oh, iya. Jadi kan lebih efisien Iya. ya kan. Nah terus setelah itu orang tua saya tuh bilang, kenapa nggak buka toko aja gitu di dekat rumah atau di mana gitu. Nah terus nggak lama saya dapat info kalau ada ruko kosong gitu. Nah terus Ortu support juga ya. iya support banget gitu. Terus nggak lama saya nyewa deh ruko itu. Nah terus cobalah saya buka di ruko itu. Dan ternyata orang-orang di sekitar saya tuh sangat support saya sekali gitu. Terus juga pembelinya tuh ya lumayan banyak lah ya. Nah terus nggak lama saya buka cabang baru gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang. Iya. Ya, wah. Kalau Kakak Elsa nih, Nominake, gimana perjalanannya? Jadi tuh saya kan ada basic bikin kue kan gitu. Tapi saya tuh cuma bisanya kayak bikin kue tart gitu loh. Nah jadi awalnya itu cuma dari pakai kukusan tuh Masihan. Tuh, nah itu kan saya mulai dari SMA sebenarnya. SMA, terus saya lulus SMA itu masih berlanjut. Itu rumahan awalnya. Nah di situ saya kuliah, itu saya off, udah nggak ini lagi, udah nggak buat lagi. Terus banyak tuh yang nanyain, katanya itu kan enak gitu loh. Terus harganya tuh terjangkau banget. Terus kebetulan libur semester itu aku buka lagi di rumah, tapi masih rumahan lagi tuh. Terus ternyata tuh orang tua tuh saranin kalau disuruh buka toko aja gitu kan. Depan rumah itu masih kayak ada lahan gitu loh. Nah disuruh buka toko di situ sebenarnya. Terus ya udah saya bilang nanti dulu aja gitu. Nah terus sama orang tua tuh malah dimodalin, dibukain gitu lah. Nah saya buka toko di rumah, di depan rumah gitu. Terus ternyata kalau saya kerja sendiri tuh nggak bisa. Jadi saya buka tadi lowongan pekerjaan buat wanita tadi. Terus abis itu karena ada tuh kayak orang-orang yang dari daerah lain main ke tempat saya tuh kayak nyaranin buka cabang di sini-sini gitu. Nah akhirnya saya putusin buat buka cabang gitu sih. Ya, ada motivasi nggak sih Kak? Kenapa cuma khusus perempuan? Ya karena saya ingin memuliakan hati wanita tadi gitu loh. Terus kayak yang bisa kerja itu nggak cuma cowok gitu loh, yang bisa cari uang tuh nggak cuma cowok, cewek itu juga bisa gitu. Wah, keren. Nah, untuk Mbak Pia 77 nih, perjalanan bisnisnya gimana nih Kak? Perjalanan bisnis saya itu berawal dari kesukaan saya terhadap bakpia. Jadi awalnya itu tuh saya tuh memang suka pecinta banget sama bakpia ini, luluk banget. Terus saya coba bikin sendiri daripada beli itu kan mahal ya. Nah, dari situ saya trial and error dan pada akhirnya menemukan komposisi yang cocok, formula yang cocok. Saya coba bikin, teman-teman saya mau, dan teman-teman saya itu juga testimoninya positif, suka semuanya. Coba promote mereka ke Instagram. Awalnya cuma Instagram teman-teman saya, IG story gitu kan. Terus meledak. Wow. Terus akhirnya jadi open PO. Terus habis itu dari open PO itu saya mendapat keuntungan. Saya coba endorse selebgram gitu ya, dan akhirnya makin melejit lagi. Nah dari situ saya itu keuntungannya juga semakin banyak. Coba-coba dapat membuka store ya. Terus habis itu dari situ mulailah berkembang, jadi punya banyak beberapa store. Berarti emang dari awal membangun bersama teman-teman. Ya betul. Wah, keren sih perjalanan bisnisnya ya. Cukup menginspirasi. Berawal dari gabut, terus jadi sukses. Wah, keren sih.
Wah, menarik banget ya perjalanan bisnis kalian. Dari yang gabut sampai sekarang udah sebesar ini. Wah, keren sih. Aku buat kalian. Terima kasih. Nah, sejauh ini pasti ada dong halangan rintangan yang menghampiri. Itu kira-kira apa aja sih? Dan gimana cara kalian mengatasinya? Coba dari saya ya. dulu deh. Jadi rintangan yang saya alami itu pas yang pertama ada persaingan yang kuat, persaingan pasar yang kuat itu karena terutama di daerah yang sudah terkenal dengan produksi bakpia. Persaingan dari produsen bisa jadi tantangan utama juga dalam menjaga pasar untuk menarik pelanggan. Terus yang kedua itu ada biaya produksi yang tinggi. Jadi kita kan jadi nggak mesti stabil kan ya, bulan ke bulan, hari ke hari. Jadi dari biaya bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead lainnya bisa menjadi tantangan atau halangan tersebut. Dan yang terakhir dari aku sih masalah kualitas. Jadi jadi produk saya itu dan yang terakhir dari saya itu menjaga kualitas. Nah ini saya sangat challenge banget karena menjaga kualitas itu tuh kan harus konsisten ya. Maka itu jadi dari produk saya itu perlu mempertahankan standar kualitas produk itu tersendiri. Jadi untuk cara mengatasinya itu saya inovasi. Jadi malah yang terkenal itu saya di produk saya itu inovasinya. Yang biasanya kalau bakpia itu rasanya kacang hijau, saya berinovasi jadi matcha, keluaran matcha, terus taro, tiramisu, dan lain sebagainya. Wow. Tapi yang biasanya bestseller itu matcha sama taro sih. Iya, Dari varian produksi. Gen Z ya Betul, sekarang. Bang. Ada apa aja tuh selain matcha dan apa tadi? Taro. Iya, apa itu apa cuma dua atau ada yang lain? Yang lain itu, maksudnya yang lain variannya. Itu tadi ada tiramisu, coklat, sama keju. Wow. Kalau untuk kakak Elsa, Nomina Cake ini apa aja rintangannya? Kalau di Nomina Cake itu yang pasti banyak sedikitnya pelanggan sih, karena saya itu kan cuma produksinya kue ulang tahun. Nah, dan setiap hari itu nggak semua orang ulang tahun kan. Jadi kalau ada kalanya orang pada beli, rame-ramenya orang-orang pada ulang tahun itu pasti rame. Tapi kalau ada yang nggak ada yang ulang tahun tuh kayak yang beli juga cuma sedikit gitu kan. Terus selain itu juga di bahan bakunya kayak telur kan, itu pasti butuh telur. Nah, telur itu kan harganya naik turun kayak begitu. Jadi kalau misalkan harganya naik, aku off dulu nggak produksi. Tapi kalau nanti harganya udah mulai stabil, aku produksi lagi kayak gitu sih. Terus selain itu ini juga dari desainnya juga aku terus meningkatkan ini sih kualitas cara aku buat ngedesainnya kayak begitu. Jadi kayak karyawan-karyawan aku tuh cuma kayak produksi rotinya, nanti yang buat ngehias aku gitu. Itu aja sih. Berarti lebih memilih off daripada menurunkan kualitas Iya, ya. daripada aku harus naikin harga kan, kasihan. Juga kayak misal harusnya telurnya 2 jadi 1 betul, gitu. betul banget. Daripada harus kayak gitu, mending aku yang off dulu aja gitu sih. Keren sih. Nah, kalau untuk Joyful Donut nih, apa aja rintangannya? Kalau rintangannya sih biasanya mungkin lebih ke adonannya ya. Biasanya tuh kalau kita bikin adonan tuh kadang nggak ngembang, entah raginya yang nggak aktif atau gimana. Jadi kita tuh harus ngecek dulu gitu. Kalau misal karyawan aku ada yang lupa ngecek gitu kan, kita udah bikin adonan beberapa kilo terus ternyata nggak ngembang, itu tuh kayak sakit banget gitu. Jadi rintangannya tuh mungkin di situ ya. Terus yang kedua itu soal waktu. Biasanya kalau donat itu kan ngembang atau yang bisa dibilang tuh proofing. Proses proofingnya itu tuh lama banget, bisa makan 2 jam, 3 jam lah, apalagi belum gorengnya gitu kan. Nah kadang tuh di situ tuh capek banget gitu. Kadang nggak bisa ngatur waktu buat ke waktu yang lain gitu. Itu aja sih. Nah, untuk mengatasinya tuh gimana? Kalau masalah yang pertama sih mungkin kita bisa lebih teliti lagi ya soal adonannya. Terus yang kedua tuh
sabar aja sih, lebih semangat aja gitu. Semangat betul. Oke deh, next langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira siapa yang menjadi inspirasi untuk bertahan sampai sekarang ini dengan banyaknya rintangan, halangan? Itu ada nggak sih yang menginspirasi kalian? Ya pasti ada sih ya. Kalau aku sih, buat aku orang tua dan keluarga. Dah. Kalau untuk kalian berdua? Aku juga sama sih, orang tua dan diri sendiri juga sih. Kalau saya sih beda. Saya yang untuk menginspirasi itu diri saya sendiri dan teman-teman. Seperti saya yang bilang tadi, saya sangat amat mencintai teman-teman saya. Saya ingin memberangkatkan ke Mekah. Maka dari itu saya Ya Allah. sangat mengapresiasi teman saya dalam hidup saya. Boleh daftar jadi Inginkan- temannya nggak, Kak? Boleh banget. Aku juga mau dah. Boleh. Wah, udah banyak banget ya ngobrolinnya. Kita dari tadi udah bahas sukses nih. Tapi kita belum dengar sendiri apa sih arti sukses dari mereka sendiri. Nah, coba kita tanya satu-satu ya. Dari siapa dulu yang mau? Oh saya, boleh. Arti sukses bagi saya itu ketika semua aspek yang ada di kehidupan saya itu seimbang. Dari mulai karir, finansial, keluarga, percintaan, dan mungkin itu dan mungkin diri saya terhadap Tuhan yang terutama itu. Jadi semua itu udah ada porsinya masing-masing sehingga semua itu seimbang dan itu arti sukses menurut saya. Kalau sukses menurut saya sih, saya bisa mencapai semua goals yang ada dalam diri saya, yang udah saya bisa, ibarat list saya gitu lah, yang ada di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kalau menurut saya sih, sukses itu bisa mencapai semua tujuan yang saya impikan sejak dulu. Ya walaupun sekarang udah beberapa tercapai, tapi belum bisa dibilang sukses. Iya. Dan pokoknya terus berusaha ya. Betul. Jangan gampang puas. Iya, itu kuncinya ya Kak. Iya. Hmm. Harus banyak bersyukur sih. Mm-mm. Nah, untuk melandasi semua ini, pasti kalian punya dong prinsip hidup yang dipegang untuk mencapai kesuksesan ini. Boleh tahu nggak sih? Kalau aku sih optimis aja ya sama semua yang aku mulai dari awal gitu sih. Kalau dari aku, tetap jadi dirimu sendiri gitu. Prinsip hidup aku gitu sih. Prinsip hidup saya itu yang pertama itu selalu rendah hati, yang kedua tidak sombong, rajin menabung, dan pastinya mengingat orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup saya. Jadi seperti itu. Tapi sebagai mahasiswa, kuliah kalian aman kan ya dengan berbisnis kayak gini? Sejauh ini saya aman sih. Kalau aku ya kadang tuh kayak waktu orderan lagi banyak, kebetulan juga tugas lagi banyak gitu sih. Jadi pinter-pinternya bagi waktu aja sih. Sudah diwakilkan mereka berdua. Overall aman dia berarti ya. Nah, berarti itu dapat kita simpulkan kalau bisa tuh kuliah beres, bisnis sukses. Nah, itu tadi obrolan kita tentang mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Sekian untuk hari ini. Terima kasih ya udah pada datang. Sama. Nah, bisa jadi motivasi juga nih mereka yang bisa kita jadikan tagline yaitu Kuliah beres, bisnis sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi